Aku baru saja membeli rumah mewah di pinggiran kota. Ini adalah impian yang akhirnya menjadi kenyataan. Rumah besar dengan halaman luas dan desain klasik yang indah. Rumah ini sudah lama tidak terjual dan aku merasa beruntung bisa mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Namun, ada satu hal yang aku tidak duga. Sesuatu yang sangat mengerikan mulai terjadi setelah aku pindah ke rumah ini. Suatu hari, saat sedang merapikan barang-barang lama di gudang, aku menemukan sebuah cermin besar yang tertutup debu tebal. Cermin itu terlihat sangat tua, dengan bingkai kayu yang ukirannya sudah memudar. Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai barang antik yang menarik. Namun, aku tidak tahu bahwa cermin itu menyimpan rahasia gelap yang tak bisa aku bayangkan. Setelah membersihkan cermin itu, aku memutuskan untuk menempatkannya di ruang tamu. Cermin itu besar, dengan bingkai kayu yang terlihat sangat elegan meskipun usianya sudah sangat tua. Aku merasa sedikit terpesona, seakan cermin itu memberikan kesan yang kuat, sesuatu yang sulit dijelaskan. Tetapi yang aneh adalah, semakin lama aku berada di dekat cermin itu, semakin aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Pada malam pertama, setelah meletakkan cermin di ruang tamu, aku duduk sendirian, mencoba menikmati ketenangan rumah baru ini. Tiba-tiba, aku mendengar suara bisikan yang sangat pelan datang dari arah cermin. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang berbicara. Namun, tidak ada orang lain di dalam ruangan. Aku menoleh ke cermin, dan untuk beberapa detik, aku melihat bayangan samar. Seorang pria berdiri di belakangku. Aku merasa tubuhku kaku, dan jantungku berdegup kencang. Tapi begitu aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang ada di ruang tamu. Aku mencoba untuk tidak memikirkan hal itu dan melanjutkan aktivitas malamku, namun perasaan aneh itu terus menghantui. Keesokan harinya, aku merasa sedikit lebih tenang. Tetapi malam kedua, hal yang sama terjadi lagi. Suara bisikan yang sama terdengar dari arah cermin. Kali ini, aku berani mendekat. Aku menatap cermin itu dengan seksama. Dan tiba-tiba, aku melihat bayangan pria itu lagi. Lebih jelas daripada sebelumnya. Dia mengenakan pakaian lama. Wajahnya terlihat kabur, namun aku bisa merasakannya. Seperti dia ingin berkomunikasi. Suara itu kembali terdengar. Kamu harus tahu apa yang terjadi di sini, bisiknya. Aku terkejut, melangkah mundur. Tetapi suara itu terus berlanjut. Kamu harus tahu siapa yang benar-benar tinggal di rumah ini. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya halusinasi. Tetapi cermin itu seakan hidup, seakan ada sesuatu yang menghubungkan diriku dengan dunia lain. Aku tahu, aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Ada sesuatu yang sangat gelap yang terperangkap dalam cermin itu. Dan aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini. Aku mengunjungi kantor catatan properti dan bertanya kepada tetangga-tetangga sekitar. Ternyata rumah ini dulunya dimiliki oleh keluarga yang sangat terhormat. Tetapi mereka menghilang secara misterius beberapa tahun lalu. Keluarga itu tidak pernah muncul lagi setelah mereka pindah. Dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, aku menemukan informasi yang lebih mengejutkan. Ternyata pemilik rumah sebelumnya adalah seorang pria tua yang dikenal sangat tertutup dan eksentrik. Orang-orang di sekitar rumah mengatakan bahwa pria itu
memiliki kebiasaan yang aneh. Dia sering menghabiskan waktunya di ruang tamu, berdiri di depan cermin besar itu, berbicara sendiri. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia sering terlihat berbicara dengan bayangannya sendiri di cermin. Seolah-olah cermin itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar kaca. Aku semakin yakin cermin itu bukan hanya benda biasa. Ada sesuatu yang sangat mengerikan yang terkandung di dalamnya. Pada malam berikutnya, aku tidak bisa tidur. Cermin itu terus menggangguku, dan suara-suara bisikan itu semakin sering terdengar. Aku memutuskan untuk berdiri di depan cermin dan bertanya, "Apa yang terjadi di rumah ini? Kenapa kamu muncul setiap malam?" Tiba-tiba, cermin itu bergetar dan bayangan pria itu muncul lagi. Lebih jelas dan lebih nyata. Kali ini, dia berbicara dengan suara yang lebih keras, seolah tidak lagi berbisik. "Aku adalah yang terakhir tinggal di rumah ini," katanya. "Cermin ini adalah penjara bagi kami yang tidak bisa pergi. Kami terperangkap di sini, dan sekarang kamu yang harus tinggal." Aku merasa tubuhku mulai lemas, dan cermin itu mulai menunjukkan kejadian-kejadian mengerikan dari masa lalu rumah ini. Aku melihat potenggen-potenggen adegan. Pria tua itu berdiri di depan cermin, berbicara dengan bayangannya sendiri, seakan mencoba memanggil sesuatu dari dalam cermin. Aku melihat bayangan gelap mulai mengambil alih tubuhnya, dan perlahan-lahan dia berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Sosok itu tampak seperti bukan manusia, tetapi lebih seperti makhluk yang terperangkap dalam kaca, ingin keluar tetapi tidak bisa. Aku terkejut dan mundur, tetapi cermin itu memantulkan gambaran wajahku yang kini tampak berbeda. Pucat, dengan mata yang kosong, siliolala, aku sudah menjadi bagian dari dunia itu. Ketika aku mencoba menjauh, cermin itu mulai memancarkan cahaya terang yang mengelilingiku. Aku merasa tubuhku terhisap, seperti ada kekuatan yang menarikku masuk ke dalamnya. Aku berteriak, berusaha melawan, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku merasakan diriku semakin terperangkap dalam dunia yang ada di dalam cermin. Saat itulah aku menyadari, cermin itu tidak hanya sebuah benda. Itu adalah gerbang yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Dan aku tidak bisa melarikan diri. Aku terperangkap sama seperti pemilik rumah yang dulu. Mereka semua terperangkap dalam cermin itu. Dan sekarang aku menjadi bagian dari rahasia gelap yang terkunci di dalamnya. Saat aku memandang kembali ke cermin, aku melihat bayangan pria itu. Sekarang dia tersenyum, seolah menginginkan aku bergabung dengannya di dalam dunia gelap yang tak terungkap ini.